Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembahas Microsoft Access pada mata kuliah komputer terapan. Di sini beranggotakan Agung Salawati Putri dengan NIM 17 10 11 02 dan saya sendiri Esperanza Cindy Vanessa dengan NIM 17 10 10 62. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai Microsoft Access. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai dengan definisi Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database atau basis data yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan, sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Microsoft Access juga merupakan sebuah aplikasi berbasis data, atau Database Management System atau DBMS dari Microsoft yang menghubungkan Microsoft Base Engineer relasional dengan antarmuka pengguna grafis dan alat pengembangan perangkat lunak. Microsoft Access mampu menyimpan data dalam formatnya sendiri, berdasarkan AccessJet Database Engineer. Aplikasi ini juga dapat mengimport atau menghubungkan langsung ke data yang tersimpan dalam aplikasi dan database lain. Jadi ini adalah tampilan jendela Microsoft Access. Saat kita membuka aplikasi Microsoft Access, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tombol Office Start Menu, ada tombol Tab Quick Access Toolbar, ada title bar, minimize, maximize, dan close. Jadi di sini saya juga akan memberitahu fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini ya. Yang pertama itu title bar, berfungsi untuk menampilkan nama dari jendela program tersebut. Berfungsi juga untuk memindahkan posisi jendela, yaitu dengan cara menggeser title bar ke posisi yang lain. Kemudian, dapat mengatur ukuran jendela dari ukuran maximize ke restore ataupun sebaliknya, dengan cara klik 2 kali pada title bar. Yang kedua itu Office Button. Ini merupakan tombol yang menampung perintah-perintah menu yang sering digunakan dalam Access. Antara lain itu seperti perintah new, open, save, save as, database, close, dan perintah lainnya. Kemudian yang ketiga, Quick Access Toolbar. Ini merupakan sebuah batang yang berisi kumpulan tombol untuk melaksanakan sebuah perintah tertentu dalam mengoperasikan akses. Yang keempat ini Minimize Close, berfungsi untuk meminimalkan ukuran jendela program akses sehingga tampilannya berubah menjadi sebuah icon yang diletakkan pada bagian taskbar Windows XP. Kemudian yang kelima itu Maximize Close, berfungsi untuk memaksimalkan ukuran jendela program akses sehingga tampilannya memenuhi layar monitor. Yang keenam ini Close Door, berfungsi untuk menutup atau keluar dari program. Nah, di sini juga ada tampilan setelah kita mengetik blank desktop itu akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi dalam Microsoft Access itu dia seperti di dalam Microsoft Excel. Di sini terdapat field atau kolom dan yang berbentuk baris ini dinamakan record. Field ya. Ini merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Jadi nanti akan masuk di sini nama-namanya. Kemudian record. Record ini baris. Merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan, tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Suatu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus. Seperti ini contohnya. Di dalam tabel, ini ada field name atau judulnya, ini kolomnya, dan ini record baris. Dalam Microsoft Access itu juga ada yang namanya query. Query ini adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menganalisis suatu data yang memenuhi syarat tertentu dari satu tabel atau lebih. Query dapat juga digunakan untuk mengupdate atau menghapus beberapa record data pada satu saat yang sama. Kemudian dalam Microsoft Access juga ada form, adalah objek database yang digunakan untuk membuat kontrol-kontrol untuk proses memasukkan, memeriksa, dan memperbarui data. Selanjutnya itu ada report, adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diformat sesuai dengan ketentuan yang pernah diberikan. Kemudian ada makro, adalah rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan otomatis. Misalnya membuka form, mencetak report, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada modul, adalah program-program yang ditulis dengan Access Basic. Baik, selanjutnya fungsi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggun Salawati Putri.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Microsoft Access. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai untuk membuat basis data. Yang kedua, untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik. Kemudian untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Selanjutnya untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. Kemudian untuk membuat program aplikasi absensi. Dan selanjutnya untuk membuat program aplikasi persediaan barang. Fungsi lain dari Microsoft Access ini adalah untuk keperluan bisnis, di mana program dapat digunakan untuk berbisnis ini dengan cara membuat data laporan keuangan bisnis. Nah, menggunakan Microsoft Access akan lebih mudah dan lebih baik. Selanjutnya yaitu untuk keperluan kantor. Untuk keperluan kantor ada banyak posisi orang-orang yang sering bekerja dengan database. Nah, kegunaannya ini contohnya saja seperti sekretaris dan perencanaan keuangan. Nah, Microsoft Access ini akan membantu memudahkan untuk bekerja dalam menggunakan basis data. Selanjutnya untuk keperluan sekolah. Nah, database juga sering digunakan untuk para guru membuat jadwal. Nah, jadwal untuk termasuk semua guru dan untuk siswa di setiap kelas. Nah, karena itu menggunakan database dalam kegiatan sehari-hari ini sangat membantu menggunakan Microsoft Access karena memudahkan untuk membuat, mengedit, dan memelihara basis data. Selanjutnya yaitu untuk keperluan programmer. Nah, di mana Microsoft Access ini sangat berguna bagi programmer untuk memudahkan aktivitas mereka yang berkaitan dengan pemrograman. Contohnya itu untuk membuat program aplikasi persediaan barang, dan untuk membuat program aplikasi gaji pegawai, dan untuk aplikasi penyimpanan data perpustakaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Access. Nah, kelebihannya adalah Microsoft Access ini memudahkan dalam pengoperasian software, yaitu sebagai wizard dan template form. Selanjutnya, query, report yang disediakan untuk digunakan dan dimodifikasi dengan mudah. Selanjutnya, adanya fitur Visual Table Designer yang mempermudah dalam mengkonfigurasi struktur tabel secara visual. Visual Table Designer ini mempermudahkan penggunaan untuk melakukan pembuatan, penyuntingan, dan penghapusan tabel yang mudah menggunakan desainer visual. Kemudian, dengan menggunakan Microsoft Access ini dapat menyusul relasi atau hubungan antara tabel dengan mudah. Dengan menggunakan fitur yang tersedia akan mempergunakan dalam membuat skema relasi dan SQL tabel. Kekurangannya, yang pertama yaitu Microsoft Access ini bukanlah aplikasi yang free. Sehingga harus mengeluarkan pembayaran biaya untuk lisensi software yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya, arsitektur database Microsoft Access ini lebih ditunjukkan kepada pengguna lokal atau standalone dan jaringan kecil menengah sederhana, di mana konsep client server ini tidak digunakan. Kemudian, basis data Microsoft Access ini atau MDB sendiri memiliki kekurangan di mana arsitekturnya itu belum secanggih basis data lain seperti Oracle dan PHP. Selanjutnya, kelebihannya, Microsoft Access ini mendukung pemanggilan database lewat function bahasa pemrograman yang menggunakan dialek SQL, yang artinya ini adalah standar SQL seperti insert, select, dan lainnya itu digunakan dengan basis data. Kemudian aplikasi Microsoft Access ini terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Visual Basic, terutama Visual Basic 6.0 yang memang kebanyakan database Microsoft Access ini dibangun dengan Microsoft Visual berbasis 6.0. Kemudian database MDB-nya itu dikenal dengan proteksi keamanan file basis data, di mana password itu disediakan untuk pengamanan file basis data dan tidak bisa dibuka kecuali menggunakan password. Selanjutnya, Microsoft Access ini mampu menampung basis data dengan jumlah yang cukup besar. Kekurangannya, basis data yang dapat diproses oleh Microsoft Access ini dibatasi, yaitu sebanyak 2 GB saja. Kemudian, tidak ada dukungan penyimpanan store prosedur. Terus, Microsoft Access ini bukan merupakan aplikasi RDBMS murni, yang artinya berbagai kemampuan dari RDBMS murni tidak diturunkan kepada aplikasi ini. Kemudian Microsoft Access ini tidak mendukung multi-threaded. Selanjutnya, kelebihan dari Microsoft Access adalah Access menyediakan fitur query design grid. Nah, program berbasis visual untuk query SQL tanpa harus memahami program SQL. Selanjutnya, Microsoft Access ini menggunakan dialek yang sama dengan bahasa programmer visual berbasis for juga digunakan pada aplikasi Office yang lain seperti Word dan Excel. Selanjutnya, compatible dengan penggunaan program database SQL. SQL ini adalah Structured Query Language, FBA, dan makro dapat digabungkan membuat prompt dan logika dan mengaplikasikan konsep program basis data berorientasi objek.
Kemudian, karena Microsoft Access ini menggunakan file sebagai media penyimpanan basis data, maka proses pengelolaan database-nya tidak secepat basis data yang berbasis web. Selanjutnya, kekurangannya yaitu aplikasi Microsoft Access ini belum memiliki arsitektur keamanan sebaik aplikasi basis data sekelas SQL Server dan MySQL. Meskipun Microsoft Access merupakan aplikasi RDBMS, tetapi tidak masuk kategori program database server, sehingga penggunaan pun tidak bisa disamakan dengan penggunaan aplikasi basis data semacam database server. Kemudian selanjutnya ini adalah cara penggunaan Microsoft Access yang akan kami tunjukkan melalui channel YouTube kami. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.